Jika n unsur diatur dalam satu baris, maka banyaknya permutasi berapa? Ya, kira-kira apa? Ya, n faktorial gitu aja ya. N faktorial. Itu aja sudah, berarti itu ya. Sama dengan n kali n-1 kali sampai 1 faktorial. Ya. Contoh misalkan, kita ambil contoh, misalkan aja, misalkan contoh ada 5 orang mahasiswi, 10 mahasiswa. Ini diatur dalam satu baris kursi tanpa memperhatikan jenis kelaminnya. Ya, dicampur kan. Jadi berapa ini? Ini ada, berarti berapa Mas kalau ini? Oh ini 5 kali ini berarti 15 faktorial. Ya, itu kan? Ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan diatur ini ya, diatur dalam satu baris. Nah, ini kita ganti yang ini. Jika berdasar jenis kelamin ada berapa cara? Ayo, kalau jenis kelamin itu ada berapa cara pengaturan? Silakan. Halo, Mbak. Siapa ini? Silakan, Mbak. Kalau diatur dalam ini apa? Dengan memperhatikan ini apa? Jenis kelaminnya ada berapa? Ayo. Masuk gak sore? Recording in progress. Silakan. Mbak Anissa. Fitria. Iya, Pak. Gimana? Ada berapa? Mohon maaf, Pak, soalnya saya ini di tempat yang ramai. Nah, maksudnya? Di tempat ramai maksudnya apa? Gak bisa ngerjakan. Halo? Loh, gitu. Wes, Mbak Alfa Dhani aja lah. Berapa Mbak Alfa Dhani? Mas perbaikan, sekedar ngambil menghabiskan jatah SKS ya. Jadi ada adikku perbaikan. Biasanya belakangnya I itu cewek ya. Ya gak apa-apa lah. Ayo berapa? Mas Dhani, Alfa Dhani. Ini tadi gimana, Pak? Ambil sebagai contoh misalkan disuruh ini kalau ada 5 putri, 10 cowok akan diatur dalam satu baris dengan memperhatikan jenis kelaminnya. Ada berapa cara? Mana loh maksudnya? Kalau tidak diperhatikan jenis kelaminnya kan semua sama nih. N-nya ada 15, jadi ada 15 faktorial. Nah, sekarang kalau jenis kelaminnya dibedain ada berapa? Berapa, Dani? 5 faktorial kali 10 faktorial, Pak. 5 faktorial kali 10 faktorial. Sudah cukup? Itu aja.
Ya. Benar. Nah, berarti kan 2 faktorial kali 5 faktorial kali 10 faktorial. Ya. Nah, 2 ini maksudnya adalah ini or 10 ini 5 ini. Kan ada dua susunan, Mas. Ya toh? Berarti ada 2 faktorial. Ya, baik. Ya. Nah, itu ya. Sekarang kalau misalkan hanya ceweknya tok yang disusun berdekatan, ya apa? Jadi ceweknya tok berdekatan, cowoknya enggak. Ada berapa cara? Nah, berarti kan ada 6 faktorial kali 10 faktorial ya. Oke. 6 faktorialnya itu, ini kan dijadikan 1 nih. Kelompokkan berarti kan 1, kemudian cowoknya ini diatur sendiri dalam 10 faktorial. Jadi ada 6 faktorial kali 10 faktorial. Itu ya? Baik. Pak, Bapak, permisi Pak, izin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Itu yang 6 faktorial tuh dari gimana Pak? Oke, ini kan jika cowoknya berdekatan, ya, ceweknya enggak. Nah, kan ceweknya ada 5 nih. Nah, cowoknya berdekatan kan ini 5 tambah 1, ini 1 bendel maksudnya. Kan ada 6 ini. 6 faktorial. Nah, kemudian kali 10 faktorial ini diatur cowoknya sendiri, dibolak-balik gitu, Mas. Oke, paham Pak. Paham ya? Berarti ada satu cowok yang berdekatan dengan satu wanita Pak? Maksudnya? Kan itu kan berdua ya Pak? Berdua. Maksudnya dua enggak? Maksudnya Oh, barisnya gimana ya Pak maksudnya Pak? Jadi gini, ya, oke, tak jelaskan aja. Ini kan diatur dalam 1 baris. Oke. Nah, dengan syarat cowoknya berdekatan. Antar cowok maksudnya. Itu. Berarti kan ini posisi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan bisa diatur ini apa yang ini. Ini kan cewek. Nah, ini sendiri kan cowok. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial. Oke. Berdasarkan rumus ini loh ya. Berdasarkan rumus 1 baris tadi loh. Nah, kemudian ini kan ada cowoknya 1, 2 ini diolak-alik toh Mas. Ini jadi 10 faktorial. Jadi mungkin yang jajar cewek ya mungkin bergantian kan. Bisa laki 1 atau laki 2 gak ngerti kita. Pokoknya aturannya 10 faktorial untuk cowoknya. Gitu? Makasih Pak. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang bertanya, Pak. Iya Mas, iya. Boleh. Enggak, Pak. Untuk yang sebelumnya nih, Pak, yang tadi cewek dan cowok digabung, itu jadinya yang 2 faktorial dikali 5 faktorial dan 10 faktorial ya, Pak? Kalau digabung tanpa memperhatikan jenis kelaminnya, itu berarti ada 15 faktorial. Karena ada 5 ceweknya, cowoknya ada 10, dijumlah aja. Oke. Sekarang kalau yang berdasarkan jenis kelamin, berarti wanita dewi sendiri, cowok sendiri. Nah, berarti kan ada cowok cewek Thomas. Jadi gini, oke saya jelaskan. Ini ya yang 2 faktor itu. Gini. Nah, ini kan wanita terus ini cowok. Nah, ini kan kemungkinan bisa ini loh Mas, ya toh. Terus ini kan
Nah, ada 2 tuh ini faktorial, Mas. Ya toh? Nah, ceweknya sendiri kan diatur dalam 5 faktorial. Cowoknya 10 faktorial. Itu. Jadi 2 faktorial kali 5 faktorial kali 10 faktorial. Begitu, Mas? Iya, Pak. Oke. Baik. Nah, kalau ini diatur dalam melingkar, nah perhatikan. Melingkar loh ya sekarang. Kalau melingkar berarti beda dengan segaris. Berarti rumusnya kalau melingkar ya cuma gini aja, n-1 faktorial, gitu caranya. Ya, jadi karena apa? Misalkan ini sebagai acuan di sini, nanti di sini yang boleh diatur sembarang. Ada n-1 faktorial. Gitu. Coba kita ambil contoh tadi. Yang cowok-cewek tadi. Oke ya. Kita ambil cowok-cewek tadi. Oke. Sekarang jika masing-masing jenis kelamin duduk berdekatan dan diatur secara melingkar. Ini ada berapa cara permutasinya? Nah, karena N-1 berarti ini kan kelas cewek, ini cowok. Nah, karena N-1 ya hanya ada 1 faktorial kali ininya, jadi kali 5 faktorial kali 10 faktorial, gitu saja. Ya. Jadi masing-masing cewek dan cowok itu diikat, disatukan satu bendel itu, diikat supaya nggak mencar-mencar. Nah, gitu maksudnya. Jadi N-1 itu disusun melingkar. Tapi kalau segaris ya 2 faktorial. Ya, itu bedanya. Ya. Nah, sekarang kalau yang berdekatan hanya ceweknya tok. Cowoknya enggak, ada berapa? Ya. Misalkan ini. Jika cewek saja yang berdekatan dan diatur melingkar. Sono piro Mas iki Mas? Permutasi ini, susunan nih. Ada berapa? 11 faktorial kali 5 faktorial, Pak. Gimana? 11 faktorial kali 5 faktorial kali 1 faktorial. 11 faktorial kali 5 kali 5 faktorial. Sudah? Sama kali 1 faktorial. Oke. Yang lain setuju dengan jawaban ini? Ceweknya saja loh yang duduk melingkar, cowoknya enggak. Gitu. Ini cowoknya lurus lah, Pak? Loh iya no, lurus ya. Apa segaris maksud saya. Sing melingkar, sorry. Ini diatur melingkar, tapi ceweknya tok sing berdekatan. Duduknya itu loh Mas. Orang oleh pindah-pindah, tapi disusun melingkar. Nah, rumusnya kan N-1. Nah, ini ada berapa? Berarti kan ceweknya diikat, cowoknya enggak. Cowoknya 10, tambah 1 kan ada 11 nih. 11 toh. Nah, berarti kalau N-1 ya tidak itu, berarti 10 faktorial, Mas. Ya, kali 5 faktorial. Itu saja. Ya. Betul? Ayo, bingung mulai. confuse. Ya, jadi ceweknya saja yang berdekatan. Berarti cowoknya tidak. Berarti kalau cowoknya bebas ada 10, ceweknya diikat jadi 1, jadi 10 tambah 1 11. Karena diatur melingkar 11 min 1 menjadi 10 faktorial. Nah, kali berapa? Kali 5 faktorial
5 faktornya itu adalah ceweknya saja. Itu maksudnya. Paham? Yuk, Mbak. Wan ikis paham, baru kita masuk ke probabilitas. Mas Itu Pak, David, mau Aristoteles. nanya. Ya, wis, silakan. Yang atas kan sama-sama melingkar sama yang bawah, tapi yang atas kok tadi ada yang 2 faktorial terus kemudian dikurangi 1 menjadi 1 faktorial, tapi yang bawah kok nggak ada, Pak? Padahal kan sama-sama melingkar. Singgi. Yang atas itu, Pak, Oh, yang ini. kali 5 faktorial. Yang hitam ini ya. Ya, Oke. Jika jenis kelamin ini berdasar ya diatur secara melingkar. Perhatiin. Ini kan jenis kelamin laki dan perempuan digabung jadi 1 ya, Mas. Berarti ada berapa, Mas? Ada 2 kan? Ya, ada 2 kan? Kelompok laki dan kelompok perempuan. Nah, kan 2 min 1, 1 faktorial. Rumus melingkar. Terus ceweknya sendiri, cowoknya sendiri. Beda dengan ini. Ya toh? Nah, itu. Jadi tergantung siapa yang duduk misalkan gini. Misalkan cowoknya yang jadi 1 berdekatan, ceweknya enggak, ada berapa kalau gitu? Ayo, saya ingin untuk bedakan ini. Misalkan jika cowoknya saja yang berdekatan, ada berapa? Ini disusun melingkar. Berarti cowoknya bener jadi 1 plus 5. 6 kan? Berarti 6 ada 5 faktorial. N-1 kan? Nah, kali 10 faktorial. Sama. Gitu. Sama kan? Awas lo ya. 10 di sini dengan 10 hitam beda loh. Walaupun sama-sama 10 faktorialnya. Kalau 10 yang faktorial yang hitam, yang merah itu karena yang diikat ceweknya. Jadi ada 11. Kalau yang ini, yang hitam itu yang diikat cowoknya. Berarti ada 6. 6 min 1, 5. Itu ya. Jangan kebalik. Oke, direnungkan dulu. Ini masih ada adzan. Saya nunggu adzan sih. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Please. Sudah? Enggak ada? Saya bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Mungkin izin ini Pak bertanya. Jadi itu yang merah tuh Pak. Berarti ceweknya yang berdekatan,
cowoknya tidak berdekatan ya Pak berarti Pak? Ya, ya. Berarti kan ada Lalu 11. Ya, Iya, Pak. 11. Oke. Dikurangi 1, 10. Ya. Jadi 10 faktor yang merah ini bukan cowok loh ya. Ini karena N-1. Nah, yang belakang ini ceweknya yang diatur berdekatan. Oke, diatur sendiri. Oke. Yang belakang, yang itu beda. Gitu, Mas. Oh gitu. Berarti untuk yang tadinya yang merah itu 11 faktorial dan 5 faktorial, lalu yang 11-nya itu dimasukin ke rumus yang N-1 ya Pak? Iya, sip. Kalau yang hitam apa? Kalau yang hitam itu yang 5 faktorialnya Pak, yang ditambah 1 jadi 6 faktorial Iya. dan 10 faktorial. Ya. Lalu ceweknya yang masuk ke N-1. Ya. Oke, ya itu. Ya. Ya, memang harus memahami betul. Kalau ini belum. Nah, nanti kalau ini ya coba saya berikan alternatif lagi. Sudah ya ini tak hapus ya. Mungkin supaya ini. Nah, sekarang ada 4 matematika, 5 fisika, 6 kimia, 7 biologi. Oke, akan diatur melingkar. Jika biologi saja yang berdekatan. Ada berapa? Ayo. Wes, iki baru iso iki. Biologi tok yang berdekatan. Lainnya ndak. Ada berapa ini? Melingkar loh ya. Ada berapa nih? Berarti ini jumlahnya berapa, Mas? 15. Tambah 1 piro, Mas? 16 kan? Karena melingkar 15 faktorial. Gitu. Saya dari sini paham? Paham, Pak. Oke, kali berapa kalau gitu? 7 faktorial. 7 faktorial. Wes paham berarti. Oke, lagi-lagi satu lagi biar paham. Kalau fisika dan biologi yang berdekatan, ada berapa cara nih? Ya saya gak bimbing ya, langsung. Berapa? 11 faktorial. 11 faktorial. Berapa? 5 faktorial. Berapa? 11 faktorial. Oke, 11 faktorial karena apa? Iki tambah iki kan 10 tambah 1 11 tambah 1 12 berarti 11 faktorial. Kali berapa, Mbak? 10. Bercanda, Pak. 5 faktorial. 12. Dikali 7 faktorial. Oke. 7. Enggak apa-apa, diskusi kok ya. Banyak diskusi kan. Bisa akhirnya. Ayo, kalau terakhir, kalau semuanya ini berdekatan, ada berapa? Ayo, tulisan lo ya. 3 faktorial, Pak. Berapa? 3 faktorial. Nah, cepet akhirnya 3 faktorial, 4, 5, 6, 7. Ngerti? Alhamdulillah. No. Nah, harus paham. Engko nek iki dikaitkan probabilitas, nek konsep ini enggak ngerti, bingung. Nah, gitu loh. Pak nanya, Pak. Oh iya, silakan. Tadi 3 dari mana, Pak? Oh, 3. Oke, 3. Ini kan ada 4 baju, 4 baju. 4 mata pelajaran, Mbak, Mas. Ya. Ini ada lah, karena 4 disusun melingkar kan N-1, jadi ada 3. Ya. Ya, Pak. Nah, wes. Berarti terus iki matematik dhewe sendiri, fisika sendiri, kimia sendiri, bio sendiri. Ditukar-tukar tempat. Tuh. Paham? Ya, Pak. Makasih, Pak. Baik. Nah, sesuai kan hafal ini ya. Oke, satu lagi ya. Permutasi, nanti setelah ini kombinasi baru saya masuk peluang. Nah, nanti
supaya paham. Ini ya. Nah, sekarang permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Nah, ini penting. Permutasi, judulnya permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Oke. Ini tak hapus ya, Mbak? Iya, Pak. Oke. Sip. Oke. Misalkan, tulis. Misal, apa ya, enaknya piye naik. Gini. Jadi, ini saya misalkan, misalnya permutasi sejumlah elemen, sorry, permutasi n elemen dengan n1 elemen sama titik nr elemen sama dengan n sama dengan n1 plus n2 titik sama nr. Maka permutasinya adalah n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial sampai dengan nr faktorial. Yes, ini ya maksudnya itu. Contoh, tentukan permutasi dari kata teknologi. Berapa? Sain data. Ayo. Aku soalnya sembarang loh ya. Biar ngerti. Coba teknologi sain data itu nek di Jabarna ada berapa huruf? T, E, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teknologi. Sain 0, 4, 5. Ini berapa? Data ada 4. Ada berapa, Mbak, seluruhnya? 18. 18. Tek. Nah. Set. Nah, T-nya ada berapa, Mas? 2. 2, Pak. Di 2 itu. Oh ya, 2. Teknologi sama data, Pak. Iya. Ayo, kowe iso ndelok aku mikir gini, bingung. Iya. E-nya ada berapa? 1, Pak. 1. Terus K-nya? 1. N-nya? 2. Oh, pinter 2. Terus O-nya? 2. Terus L-nya? 1. Terus dan seterusnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Hitungan dewe ya. Hitungan dewe wis. Yang penting ngertilah. Nah itu. Jadi mencoba seperti itu penting. Nanti kalau sudah masuk pada aplikasi, wah itu menarik. Tapi biasanya angel. Nek konsep dasar ini enggak. Jadi permutasi itu ada permutasi berulang, permutasi tidak berulang, kemudian permutasi dengan sejumlah elemen yang sama, permutasi sebaris, permutasi melingkar saja. Ya, itu Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak, silakan. Untuk pembaginya rumus permutasi yang sejumlah n elemen ini tadi loh Pak, itu kan antara n1 sama n2 sampai n faktorialnya itu dikalikan. Iya, betul. Tapi yang atas ini tuh dengan n-nya itu antara n1 sama n2 ini dijumlah ini untuk mendapatkan jumlah katanya ini tadi ya Pak? Iya. Oke, ini kan n-nya misalkan ada n totalnya kan 18 toh Mbak. 18 toh? Ya. Nah, ini dijumlah harus 18. Gitu loh. Iya, Pak. Ya. Ya, makasih, Mbak. Iya. Oke. Kalau apa? Dengan bahasa santai aja supaya kalian ngerti aja lah. Guys.
Beda? Nah, ntar kalau ini sudah menguasai, baru saya masuk ke peluangnya. Nah, ini nanti satu lagi konsep yang belum selesai, kombinasi deh. Ini saya hapus ya, dengan kombinasi. Ya, tadi kan penyusunan tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi dari N unsur yang dipilih R unsur. Maka kombinasinya NR. Ini simbolnya seperti ini juga bisa ya, Mbak. Ada yang buku lain. N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Lah, iki rumus apa, Mbak? Tadi? Permutasi, Pak. Oke. Jadi, kan sama dengan permutasi NR dibagi R faktorial. Rumusnya ya, gitu ya? Oke. Nah, jadi dengan demikian, banyaknya permutasi dan kombinasi itu bagaimana? Sama atau beda? Banyak permutasi dan kombinasi. Beda. Bedanya banyak mana? Permutasi, Pak. Permutasi kan? 2 sama dengan 6 dibagi 3. Kan berarti ini gambarkan ini itu. Jadi permutasi lebih banyak daripada kombinasi. Wis, paham. Sekarang tak kasih contoh. Gampang aja. Oke. Oke ya. Ini dihapus bisa? Bisa, Pak. Ya, cepat ceklek lagi foto nih, Mas. Ya, tek ada foto atau ya apa cepet. Baik. Oke, sekarang saya ambil contoh teknologi sains. Oke, ya. Hapus. Terdapat 10 mahasiswa dan 5 mahasiswi TSD yang akan mewakili prodi dalam lomba internasional. Lomba apa? Lomba sains data ya. Contoh aja kok. Oke. Panitia akan memilih 5 mahasiswa dan 3 ini putri. Tentukan berapa banyak cara yang dapat dilakukan. Ya, terdapat 10 orang mahasiswa dan 5 orang mahasiswi prodi teknologi sains data yang akan mewakili prodi dalam lomba internasional terkait dengan mesin learning atau apa gitu ya. Nah, panitia akan memilih 5 mahasiswa dan 3 mahasiswi. Tentukan berapa banyak cara yang dapat dilakukan. Oke. Ini permutasi atau kombinasi, Mbak? Kombinasi, Pak. Kombinasi, Pak. Iya, karena apa? Urutannya tidak diperhatikan, Pak. Nah, itu, Pak. Iya, selain topiknya saya kombinasi, saya kan bahas kombinasi toh. Nah, ya enggak Gion. Ini kan urutannya enggak, milihnya kan sembarang, enggak harus di pokok ini ada urutannya, pokok sembarang. Nah, karena tidak memperhatikan urutan aturan itu, ini masalah kombinasi. Kombinasi berapa ya, Mbak? Buat yang mahasiswa 10/5 bukan, Pak? Oh ya, 10/5, Pak. Oke, 10, 5 terus? Dikali, Pak. Ayo. Dikali 5C3, Pak. Kenapa ini dikaliin? Karena ada kata dan. Oke, you know? Yeah. Yes. Yes.
Berapa ini, Mbak? 53. Ya mesti wae, tinggal ngurut wae kok. Wah, ini. Jadi ini berapa ini? 10 faktorial per 5 faktorial, 5 faktorial kali 5 faktorial per 3 ini. 3 faktorial. Share. Ya cari dewe ya. Berarti ini tinggal 10 faktorial per 5 faktorial 3 ini 2 ini. Wes, hitung sendiri kan gampang kan? Wis dari kalkulator, Bas, ngene iki, Bas. Enggak usah itu manual wis gak jamane. Ya. Atau pakai Excel atau apa terserah deh. Nanti pokoknya ini teknologi teknik menghitung ini saya pasrahkan kan ke kalian semua aja lah, enggak harus saya tuntaskan. Oke. Paham ya sekarang? Ya. Paham. Baik. Nah, sekarang begini. Soal ini tak rubah sedikit saja. Nah, ya, perhatiin. Ini. Tak tambah aja ya. Ini di sini. Nah. Jika dua laki-laki dan satu cewek pasti terpilih, berapa banyak kombinasi yang panitia lakukan? Nah, ini penting nih. Ayo. Wah, ngerti lo ya. Karena prestasinya baik, pasti terpilih. Daftar selektif, otomatis. Oga KKN lo ya. KKN panitia enggak. Ya. Berapa ini? Buat yang laki-laki 8C3 bukan, Pak? Gimana, Bas? Buat yang mahasiswanya 8C3. Benar. Terus? Buat yang perempuannya 4C2. Iya, pinter. Nah, ngono mulai ngerti. Alhamdulillah. Nah, berarti kan tolong ya, saya tidak menghitung hasilnya ya, itu sendiri ya. Jadi, ini supaya materinya banyak terserap. Wes. Sekarang soal lagi, satu lagi. Misalkan ini tak tambah meneh. Tak hapus iki. Ada soal lagi begini. Tambahin sama yaitu ya. Ini dihapus, ganti ini. Jika satu orang mahasiswa flu ya, tidak ikut pemilihan, berapa banyaknya ini? Ayo. Misalkan. Karena flu, berarti berapa pemilihannya? Pak izin, ini masih sama ini ya Pak? Masih sama yang udah pasti kepilih Pak? Iya. Ini tak tambah aja syaratnya. Ya, terdapat 10 tadi itu loh. Dan 5 itu TSD, ini. Terus ada jika satu orang ceweknya flu, maka berapa banyak pemilihan yang dapat dilakukan panitia? Kombinasi 8C3, 3C2. 8C3, 3C2. Masih punya aja. Terus ini? 3, Pak. 3, Pak. 3 berapa? 3C2, Pak. Yang lain? Benar? Sama, Pak. Sama? Gimana? Halo? Ditambahannya gimana, Pak? Pak yang flu, siapa Pak yang flu, Pak? Yang flu gimana tadi tambahannya? Yang flu ceweknya ini loh. Oh, cewek ya, Pak? Cewek ya, Pak? Iya, itu loh cewek flu. Oh, ya. Jadi berapa? 3 bener tak? Salah kan? Syaratnya nggak disatuin sama yang tadi, Pak. Jadi yang sakit doang gitu. Hah? Apa? Ya ini syaratnya nggak sama yang jika 2 pasti terpilih itu, Pak. Oh, enggak. Ini Oh, tak enggak. corek loh, Mas. Tak corek Iya, loh. Pak. Dicorek cari. Yo, kowe njaluk soal gitu ta? Oke, Iya. nanti tak layani. Sik, itu digabung ben mumet.
Pelan-pelan. Ini tak corek sing biru ya. Jadi terdapat 10 mahasiswa dan 5 mahasiswi TSD yang akan mewakili prodi dalam lomba internasional. Panitia akan memilih 5 cowok dan 3 cewek. Jika 1 orang cewek flu, tentukan tidak ikut pemilihan, maksudnya tentukan berapa banyak cara memilih itu kan ngono. Nah, berapa? Oh, iya, Pak. Ini salah Mbak, ini mau ini salah ya. Ini salah ya, hapus ya. Oke. 4C3. 10C5, Pak. 10C5, Pak. 10C5, 4C3. 5 pinter. Terus 4C3. 4-3. Tetap 3 cuma yang berkurang di sini. Ini loh. Karena nggak ikut. Ya? Oke? Paham? Paham, Pak. Nah, sekarang special request Mas tadi. Jika 2 orang cewek dan pasti dan. Nah, iki ayo tak gabung biru mbek ijo. Iya saiki. Nah, ngono njaluk mengono kok tadi. Aku yang ikuti apa yang kamu sampaikan tak ikuti. Jika 2 orang cowok dan 1 cewek pasti terpilih dan jika 1 orang itunya flu, ceweknya flu, berapa banyak pemilihan? Ayo. Ini permintaan Mas tadi ya. Wes, silakan. 8C2 kali 3C1. Bener tak? Enggak. 8C3 kali 3C2. Ayo, bingung. Ayo jawabnya. Nek ngono ngene. Jadi cowoknya semua kan terpilih nih. Berarti pasti terpilih 2 orang kan tinggal 8. Ya, tinggal 8-3. Oke. Nah, ceweknya kan sakit 1, tinggal 4 karena pasti terpilih berarti 3. Piro? C2. C2, Pak. 2. Ya, pinter. Sip. Nah, paham berarti alhamdulillah. Nah, nih kalau sudah terpilih ini baru saya bagaimana kaitannya dengan probabilitas. Kemarin kan sudah jelas ya. Probabilitas itu terkait dengan bilangan kardinal. Nah, wes. Sekarang saya masuk ya, probabilitas. Ya. Waktunya cepet ya, tinggal 28 minutes. 28 menit, gak kroso ya. Ya kroso perasaku. Oke. Kemarin baru rapat dengan Bu siapa? Bu Ratih sama siapa tadi? Indah. Ya. Minta soalnya gimana Bu? Soal UTS ujian nanti apakah pilihan atau esai? Kamu milih yang mana, Mas? Esai atau pilihan ganda? Pilih yang gampang, Pak. Oh, pilihan gampang, pinter. 100 cerdas ya. Cerdas sekali jawabannya. Nah, itu yang apa jenenge yang sekarang hebat ya. Cerdas sekali ya. Excellent. Pilih yang gampang ya. Jadi nanti kita bikin soal dua-duanya ya, yang gampang-gampang. Ini kan gampang tuh Mas soal ini. Soal itu gampang loh, pada saat pas ujian kamu nggak belajar ya akhirnya sulit. Tapi nanti gini ya, kita perjanjiannya nanti insya Allah nanti sebelum kita UTS atau UAS kita adakan ujian kuis. Ujian kuis itu ya kalau di SMA dulu ujian harian, ulangan harian lah ya. Nah, itu nanti untuk melihat potret gambaran sejauh mana penyerapan mahasiswa dalam kuliah ini. Yang kedua, sebagai potret sekilas soal UTS maupun UAS. Ya, dia tahu ya. Kemarin sudah kita sepakati sama kelas sebelah. Nanti kuis. Ya, kuisnya diserahkan masing-masing pembimbingnya. Jadi nanti kalau UAS, UTS baru kita gabung. Soalnya antara kelas TD1 dan TD2. Ya, baik. Oke ya, ini sudah saya hapus ya, Mbak. Oke, sekarang probabilitas. Oke, awas. Probabilitas kemarin apa rumusnya?
PA sama dengan NA per NS ya. Ini harus diingat-ingat. Dan nilai PA maksimum 1, minimum 0. Tidak pernah lebih dari 1 dan tidak pernah kurang dari 0. Always antara 0 1. Ya. Baik. Sekarang saya berikan contoh soal supaya gampang-gampang sih, gampang-gampang sih. Supaya nanti mari ke gampang terus ngel. Gitu ya. Oke. Sip. Nah. 3 kartu diambil secara acak dari 52 kartu bridge. Tentukan kartu yang terambil adalah As dan Queen. Yes, gampang-gampang dulu. Ayo Mas. Ini 3 loh ya. Nah, kan berarti NS dulu toh. NS-nya apa? Oh, ini kombinasi, ngambil sembarang kok. Berarti 52 diambil 3. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan itu apa kuwi? Iki As dan Queen. Nah, ya apa ini? As dan Queen. Yo. Ada 8 bukan Pak? 2 As dan Queen gampangannya itu. Nanti kita cocok langsung. Berarti ini NA-nya 2 As, AC 4 anak loro dan Queen-nya ada 4 1. Ya toh? Berarti PA sama dengan itu 42 kali 41 per kombinasi 52 3. Itu ya? Nah, itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Halo. Mas David Aristoteles tanya? Mas David? Belum, Pak. Ya, Mas, silakan. Belum, Pak. Duh, kok gak dengar? Sudah mute? Belum katanya. Oh, belum. Maksudnya belum ada pertanyaan mungkin, Pak. Belum. Ya. Yang lain? Pak, saya mau bertanya yang 42 sama 41 ini dari mana ya, Pak? Oh ya. Ini Mbak, ini kan tentukan peluangnya 2 As, Mbak. Dan 1 King kan? Karena ada 3. Ya. Berarti AC kan ono 4. As waje, as waru ireng, as waru merah dan apa kuwi? Keriting itu. Berarti kan ada 4, diambil 2. Ya, Queen-nya juga ada 4, diambil 1. Gitu loh, Mbak. Oh iya Pak. Oh my God, yeah. Lagi? Sudah? Kalau sudah, saya tambah. Ini aja. Maksimum. Nah, ini saya kasih tambah ini. Maksimum 2 As dan 1 Queen. Ayo, yopoi. Enak kan? Ngerti? Maksimum 2 As dan 1 Queen.
Saya hapus ya. Ini, Mbak. Mas, saya hapus. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke. Silakan. Ini jelas NS-nya tetap diambil 3 dari 52. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan itu adalah maksimum 2 as dan 1 queen. Nah. Izin Pak, berarti ada kemungkinan asnya cuma 1 atau asnya tidak diambil ya Pak? Iya, ada. Maksimum kan asnya bisa 1, bisa 2, bisa tidak ada. Oke? Ya, paham ya? Nah, oke. Sekarang asnya itu kan 0. Misalkan 0,4. Berarti queen-nya ada 3. Atau, nah ini atau ditambah loh saiki. Asnya ada 1. Berarti queen-nya 2. Atau asnya ada 2, queen-nya ada 1. Itu Mas. Ya, nah itu. Kemudian PA-nya ya NA dibagi NS. Sudah, nanti dibagi sendiri ya. Dihitung sendiri. Nah, maksimum itu kan bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kalau asnya itu 0 ya queen-nya 3 dong. Otomatis yang diinginkan itu kok. Ya, yang diinginkan loh ya. Bukan anu ya. Jadi peluang itu yang diinginkan dibagi totally. Itu saja. Pengertiannya gampang-gampang ya. Tuh. Oh, Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Gimana Pak, kan misalnya 4 asnya 0, queen-nya 3. Kan maksimal 1, Pak. Istilah mana saya ngomong maksimum 1? Maksimum 2 kan? Gila. Iya, yang queen-nya, Pak. Duh, kalau maksimum 2, kan queen-nya 1. Iya. Kalau maksimum asnya 1, queen-nya berapa? 2 kan? Pokoknya kartunya 3. 3 kartu. Yang maksimum asnya doang loh. Queen-nya nggak ada maksimumnya. Paham. Iya. Oke? Oke, Pak. Oke. Yang lain? Enak gini ada yang bertanya enak ya? Sama-sama bingungnya. Enggak. Guyon Mas. Jadi kalau ngajar gini serius banget itu malah ya bingung. Jadi saya santai saja. Gue nek salah ya benerno nih loh Mas. Ya kadang-kadang kan tergantung ya. Hari ini kan mestinya ada undangan rapat nasional di mana tempatnya di Makassar ya terkait dengan statistik ya. Machine learning di dalam statistik. Nah, saya harus ikut ya. Karena itu terkait ke sains data ya. Tapi masih kuliah ya ntar ya. Kuliah lebih penting daripada itu. Kalau itu nanti lihat di YouTube-nya kan bisa. Ya. Oke, sudah? Paham? Bas? Jadi paham, ini ya. Jadi ini kalau diambil 1, misalkan gini, sebuah kartu diambil, berapakah kena as dan queen? Ya 0. Enggak mungkin dong 1 kartu kok 2. Nah, kalau lebih dari 1 bisa permutasi, bisa kombinasi. Gitu. Ya, tergantung ya. Nah, sekarang tak kasih soal. Anda harus bisa membedakan mana permutasi, mana kombinasi. Oke ya. Oke, ini saya hapus, boleh? Oke. Boleh, Pak. Siap. Oke. Oke, ini ayo. Mulai mengasah otak nih. Ya. 2 kartu diambil secara acak dari 10 kartu.
bernomor 1 sampai dengan 10. Tidak 5 kartu ya. Ingat loh, 10 kartu tok. Oke. Jika jumlah kedua kartu yang terambil harus genap, tentukan probabilitasnya apabila kartu-kartu diambil satu persatu dengan pengembalian. B, satu persatu tanpa pengembalian. C, 2 kartu sekaligus. Oke, paham? Ya, silakan. Dua kartu diambil dari 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Nah, ada kondisional jika jumlah kedua kartu harus genap. Genap itu gimana, Mas? Terjadi kapan? Keduanya ganjil dan keduanya genap. Gimana? Keduanya ganjil atau keduanya genap? Ya, ganjil. Genap. Iya, pinter. Jadi ganjil or genap. Jadi or ya. Baik, nah itu. Berarti kita oncek ini 1, 3, 5, 7, 9. Ini yang ganjil. Yang genap berapa, Mbak? Ayo. 2, 4, 6, 8, 10 ya. Nah, sekarang 2 kartu diambil. Nah, yang A sekarang. Rumusnya 2 kartu diambil NS, berarti kombinasi toh, Mbak. Mengambil 2 dari berapa, Mbak? Halo? Di 10, Pak. 10. Baik. Apa yang diinginkan NA sekarang? Oh, ane kuwi 1 persatu dengan pengembalian. Ambil 1 dibalik meneh, 1 dibalik meneh. Nah, berarti apa itu? Ngambil 1 dikembalikan, diambil 1 dikembalikan kan mungkin kartu yang terambil tadi bisa terambil lagi toh, Mbak? Mungkin, ya. Pak. Mungkin. Nah, itu berarti masalah apa? Permutasi berulang. Ya. Oke, permutasi berulang. Pinter. Nah, berarti yang ganjil or genap. Ganjilnya piro, Mbak? 5. 5. Apa? 5 apa? Berulang kok. 5 pangkat 2 plus 5 pangkat 2 ya. 50. Ini piro lagi? Nih. Piro? Kombinasi 10. 2 itu piro? Bingung. 10 faktorial. 45, Pak. 45, Pak. Oke. Ya, berarti 1 persatu apa ini? Dengan pengembalian. Yang B apa? 1 persatu tanpa pengembalian. Atau gini aja. Ya modelah ini wis. Terserah ini. Tadi kan udah ada rumusnya ya, Mbak. Oke. Silakan. Satu persatu tanpa pengembalian. Berarti permutasi toh. Nah, NB-nya permutasinya tadi kan P52 or P52. Jadi ini ya ganjil. Jadi jumlah genap kan
ganjil-ganjil atau genap-genap. Iya toh? Itu. Ya, silakan. Berapa itu? Tuh, ini kok kombinasi. Sorry. Salah ini. Diambil 2 kok. Berarti ini sama dengan 10 kuadrat. Ya. Yang B-nya ini. Ini berapa, Mbak? 5P2, ayo dihitung. Cepat, seret. Iki 100. 60. Bukan yang itu, Pak, yang B. Saya ngitung yang B. 5P2 piro, Mbak? 5 faktorial per 4 min 2 faktorial. Ayo, piro? 20, Pak, 5P2. 20 tambah 20, 40 ya. Ngono lho maksudku. Ya. Oke. Yang C. Diambil 2 sekaligus. Berarti masalah apa? Kombinasi bukan, Pak? Kombinasi. Berarti NS-nya kombinasi 10-2. NC-nya 52 plus 52. Ini 90. Ini birangi 52 kombinasi. Cepat. Sepuluh, Pak. 10, Pak. 10. 5C2 kan, Pak? 5C2 kan, Pak? Oh, 20 ya? Iya, totalnya 20, Pak. Maksudku 20. Wes. Berarti berapa peluangnya ini? Yang A itu setengah. Yang B-nya itu salah tadi itu. Berarti ini tetap yang B itu NS-nya dicari dong. Nah, gone gak ono gini aja. Ya. Di NS sama dengan permutasi ngambil 2 dari 100. Jadi sama dengan berapa ya? 90 ya. Kok 110, Masya Allah. Jadi ada 90 ya. Nah, jadi di sini ini NS-nya ya. NS-nya sama dengan 90. 4/9. Kali ini 2/9. Benar ya yang C itu? Itu salah. Kombinasi, ya salah kan? Kombinasi 10-2 kok piro itu? 5, Pak, harusnya, Pak. Yang 10C2 itu loh, Pak. Yang C. Yang C? Apa? 45 itu harusnya, Pak. 45. Yang NS-nya, Pak. Oh, ya makanya itu 45 kan. Ini ya. Nah, jadi iki piro iki? Ya wis. Ya. Itu maksudnya? Udah ngerti berarti. Nah, jadi kalian harus tahu. Nah, sekarang nanti di rumah kalau misalkan jumlahnya harus ganjil. Berarti apa? Ganjil itu berarti apa? 1 ganjil, 1 genap. Itu aja. Gak ganjil-ganjil atau genap-genap. Gampang kalau itu ya. Ya. Iya, di beberapa contoh penggunaan teori probabilitas terkait dengan permutasi maupun kombinasi. Nah, yang perlu saya garis bawahi sekali lagi, kalau pengambilan one by one, 1 per 1 with replacement dengan pengembalian, itu berkaitan dengan permutasi berulang. Dicatat ya. Ya, kalau pengambilan one by one, 1 demi 1 without
replacement tanpa pengembalian itu berkaitan dengan permutasi tanpa berulang. Ketiga, kalau diambil sekaligus, ada kata-kata sekaligus, berarti berkaitan dengan kombinasi. Nah, wes. Itu kesimpulannya. Jadi supaya kalian tahu, ya. Ya. Karena apa, nanti ketika kita sudah masuk di ini pengembangan lebih lanjut, itu nanti saya sudah bahas sampel dengan pengembalian, kamu harus sudah paham. Oh, ini dengan pengembalian permutasi berulang. Oh, tanpa pengembalian itu permutasi tidak berulang. Oh, ini sekaligus itu kombinasi, itu harus sudah familiar supaya ya gampang gitu aja maksud saya, ya nggak kesulitan gitu loh, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya, waktunya kurang 4 menit. 4 menit dari 12.20 yang harus ini. Waalaikumsalam. Oke ya. Baik, sekarang untuk ini apa? Saya tambahi supaya paham. Jadi sebenarnya nanti ada kaitannya dengan ini dalil binomial ya. Jadi, ini bisa dihapus ini, Mas, Mbak? Kurang 3 menit. Bisa, Pak. Hapus ya. Oke, baik. Ini yang terakhir, ini rumus binomial. Ditulis saja dulu. Ini nanti penting ya. Jadi X plus Y pangkat N ini sama dengan sigma berapa itu? I mulai 0 sampai dengan N kombinasi NI X pangkat N min I Y pangkat I. Ini rumus binomial. Sekarang kalau X plus Y kalau X sama dengan Y sama dengan 1, berarti ini 2 pangkat N sama dengan sigma I1 sampai dengan N kombinasi I. Tok. Nah, ini rumus ya. Ini penting. Jadi terjemahnya 2 pangkat N sama dengan kombinasi 0 plus kombinasi N1 plus ya. Baik, mungkin saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan, ada waktu 1 menit untuk mau menanyakan kembali terkait dengan ini. Jadi minggu depan, besok insya Allah saya lanjutkan dengan bersyarat sama peluang bersyarat, bebas, dan ini bias. Nah itu banyak sekali nanti. Jadi fokus. Jadi saya nanti sudah besok itu sudah nggak bahas kombinasi, cuma menggunakan aja. Termasuk ini binomial ini sebagai awal untuk persiapan pembahasan insya Allah besok. Ya. Pak. Ya. Izin bertanya ini sih Pak, tugas yang tadi itu deadline-nya kapan Pak? Apa Mas? Tugas yang tadi Pak, yang 6.000, 6666. Oh iya. Oke. Saya ulang ya. Ini tak hapus. Aduh. Jadi H himpunan XX anggota bilangan cacah kurang dari 10. Tentukan
banyaknya cara memilih bilangan tersebut kurang dari 6.666. Yang kedua, ini yang A ya. Yang B-nya kurang dari 619. Romo? 6.219, Pak. Oh iya. Oke. Jawabannya nanti juga ini loh ya. Nega ini salah berarti. Nah, enak tau? Berarti 2 ya, Pak ya? Ya, Yang 6.000 tadi nggak usah ya? Apa? Yang 6.000 nggak ikut kan, Pak? Oh, nggak ikut. 2 saja. Cukup. Deadline-nya kapan, Pak? Ya, sekarang besok dah. Iya deh, Pak. Boleh. Ya, besok ya. Jadi, mau luru Mas. Digarap mau 10 menit lah. Kalau iso. Siap. Nanti dikajikan bersama lah. Pokoknya penting kerjasama. Nanti kirim ke ketua kelas mengirim ke saya. Ya. Baik, mungkin sampai di situ. Ada yang lain bertanya? Sudah lebih 1 menit dari 20. Nggak ada. Baik, kalau begitu terima kasih ya atas atensinya, perhatiannya. Ini Mas Ketua ini, Mas Angga ini. Mas Angga serius banget nih. Biasa ya Mas, nggak usah serius, biasa aja ya. Oke. Baik, terima kasih atas atensinya. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan besok. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Aula ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.